Taxi? Scene film dibuka di sebuah ruangan sekolah dengan menunjukkan seorang guru wanita bernama Nyai yang sedang mengajar muridnya di SMA Korpri Majalengka. Namun di mana para murid sedang serius belajar, ada salah satu murid perempuan bernama Arya yang merupakan anak tirinya si ibu. Di mana ia mendapatkan pesan messenger dari salah satu teman lelakinya yang bernama Perdi, di mana ia mengirimkan video seks kepada Arya, yang tentu hal tersebut membuat si ibu marah dan membuang HP si kampret Perdi keluar ruangan. Kemudian pada malam harinya, Bu Nyai bersama keluarganya sedang asik berkumpul untuk merayakan makan malam. Dan pada malam itu juga Arya yang sedang bersiap diri untuk pergi ke sebuah pesta bersama teman-temannya. Dan Arya pun pamit pergi begitu saja kepada ortunya tanpa ikut makan malam bersama keluarga tersebut. Dan kemudian sesampainya di pesta yang dituju, Arya and friends pun menikmati kemeriahan pesta tersebut. Tanpa disadari, si Perdi juga ternyata ada di sana, yang merupakan teman sekolahnya Arya yang sedang mengincar kemolekan sang gadis beliau tersebut. Akan tetapi Arya acuh tak acuh menghiraukan Perdi, yang membuat Perdi jengkel juga atuh udah dicuekeun bae mah. Kemudian si Ceng Perdi pun kembali kepada CS-CS-nya yang di sana terlihat mereka sedang merencanakan sesuatu, entah apa. Mari kita saksikan saja, oke? Kemudian Arya pun mengajak pulang temannya sebelum pesta itu berakhir. Kemudian Arya keluar dari pesta itu untuk mengangkat sebuah telepon dari sang ibu. Namun tiba-tiba seorang pria tiba-tiba membekapnya dari belakang lalu membawanya masuk ke dalam mobil. Arya pun disiksa dan diperkaos oleh para lelaki berdebah itu. Setelah puas dengan teganya mereka membuang Arya dalam keadaan tak sadarkan diri ke sebuah kali. Kemudian sang ibu yang mengkhawatirkan anaknya itu pun pergi menyusul ke pesta tersebut untuk mencari keberadaan sang anak. Namun nyatanya di sana ia tak menemukan sang anak, begitu juga dengan teman sang anak yang tak mengetahuinya. Setelah itu si ibu pun pergi ke kantor polisi. Namun si polisi di sana menganggap sepele terhadap laporan si ibu ini. Kemudian di sana ada seorang detektif intel kalau di kitanya malah. Kemudian si detektif itu pun memperkenalkan diri dan memberikan kartu namanya kepada si ibu, yang mungkin sewaktu-waktu si ibu membutuhkan bantuannya si detektif. Esok hari pun tiba, kemudian seorang pria dengan seekor anjing peliharaannya menemukan tubuh Arya di solokan, yang langsung menghubungi petugas medis dan pihak berwajib. Kemudian berita penemuan Arya itu tersebar cepat melalui berita di televisi. Kemudian si ibu yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi sang putrinya yang diketahui sedang dalam kondisi koma. Kemudian alhamdulillah si Arya cepat sadar dari komanya dan langsung menceritakan kejadian yang menimpanya kepada sang ayah, yang kemudian melaporkannya kepada polisi. Seorang polisi bernama Macek yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini bertindak cepat menangkap para tersangka yang diindikasi ikut terlibat. Singkat ceritanya, 4 orang yang menjadi tersangka itu pun akhirnya disidang. Dan ternyata salah satu dari para pelaku itu adalah si Perdi, anaknya Bi Erot Jawa Lotek. Kemudian si Perdi kampret itu pun memberikan alibi bahwasannya dia sakit hati atas perilaku si korban ketika di pesta pada saat itu. Persidangan itu pun berjalan dengan alot. Keluarga korban terus berusaha mendapatkan keadilan atas apa yang menimpa kepada keluarganya.
Namun apa yang terjadi? Si hakim memberikan keputusan bahwa mereka berempat tidak bersalah atas kasus itu. Anjing, padahal sudah jelas mereka semua bersalah atas tuntutan-tuntutan yang diajukan. Anjing, duit nih, duit pasti gara-gara duit yang membuat keadilan ini seperti itu. Goblok. Kemudian si ayah yang merasa tak mendapatkan keadilan sama sekali itu pun memukul salah satu pelaku. Namun apa yang terjadi? Si ayah pun diamankan. Di sisi lain, Arya yang mendengar keputusan pengadilan yang tidak adil itu pun frustasi dan begitu sedih yang mendalam. Berbalik dengan para pelaku yang seharusnya dihukum setimpal malah dibebaskan. Kemudian si ibu yang tak kuat melihat perilaku sang pelaku yang merupakan muridnya sendiri itu pun memilih untuk berhenti mengajar di sekolah tersebut. Kemudian si ibu pun menghubungi si detektif yang waktu itu memberikan kartu namanya. Dan di sini si ibu pun berniat membalaskan dendam kepada para pelaku yang telah memperkeos putrinya. Pembalasan itu diawali dengan seorang pelaku yang doyan jajan perempuan bernama Monot Gembrot, namun kita sebut saja Selet. Dengan bantuan si detektif dan beberapa temannya, si Selet pun berhasil dikelabui masuk ke dalam jebakan. Entah apa yang terjadi saat Selet sadar, ia pun kebingungan dirinya bisa berada di sebuah tempat yang tak disebutkan dalam film ini. Yang kemudian dalam cerita film ini, Selet pun pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumahnya, Selet pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Akan tetapi teman-teman, apa yang terjadi? Ketika si Monot Selet ini hendak kencing, ternyata titiknya telah disunat 2 kali. Waduh, mampus. Kemudian dia pun terpeleset, kepalanya terbentur hingga wafat di tempat. Oke guys, next pada target berikutnya bernama Monkey Man yang merupakan seorang binaraga. Seperti sebelumnya, setelah mendapatkan informasi dari si detektif, si ibu pun kembali beraksi. Yang ceritanya seperti ini. Ketika rumah si target sedang sepi, si ibu pun masuk ke dalam dengan hati-hati. Di mana si ibu kali ini melakukan aksi membunuh tanpa menyentuh, di mana ia memasukkan serbuk cyanida ke dalam minuman suplemen milik si target. Dan ya, esok harinya seperti yang diharapkan si ibu, si Monkey Man itu pun meminumnya, minuman suplemen yang telah dicampur cyanida maksudnya. Dan ya, si target kedua itu pun berhasil dilumpuhkan. Akan tetapi kala itu saudaranya si Monkey Man datang dan langsung membawanya ke rumah sakit Sumber Waras. Dan di sisi lain, polisi yang sebelumnya menangani kasus Arya mencurigai ayahnya si Arya atas beberapa kejadian akhir-akhir ini yang menimpa kepada para terdakwa. Polisi mencurigai bahwa ayahnya si Arya sedang melakukan balas dendam kepada pelaku yang telah menyakiti putrinya. Namun pada akhirnya kecurigaan si polisi itu tidak dapat dibuktikan sama sekali. Kemudian scene pun kembali beralih kepada si Perry yang sedang menjenguk temannya di rumah sakit yang tak lain dan tak bukan yaitu si Monkey Man. Dan di sana juga terlihat ada polisi yang sedang menyelidikinya atas laporan saudaranya si Monkey Man terkait kasus racun tersebut. Tak lama kemudian HP-nya si Perry pun bunyi berdering suara panggilan yang dimana ia mendapatkan sebuah kabar bahwa di apartemennya sedang terjadi kebakaran. Pada saat itu juga si Perry pun bergegas pergi ke apartemennya beserta si polisi yang ada di sana pun ikut bersamanya. Namun ternyata guys, sesampainya di sana tidak terjadi apa-apa, entah siapa yang memberi kabar tersebut. Yang kemudian si polisi yang ikut bersama si Perry itu pun menggeledah apartemennya. Dan ternyata si polisi menemukan narkotika di sebuah kamar mandi. Dan tak hanya itu, si polisi juga menemukan serbuk cyanida dan barbuk lainnya yang mengarahkan kecurigaan si polisi bahwa yang meracuni si Monkey Man adalah si Perdi sendiri. Dan karena barbuk yang cukup kuat itu, akhirnya si Perdi pun menjadi tersangka dan langsung dijebloskan ke penjara. Akan tetapi tak lama setelah itu, si polisi menemukan sebuah kacamata dan kacamata tersebut adalah milik si ibu. Yang tentu si polisi itu pun mengenali kacamata tersebut. Sehingga si polisi itu pun berspekulasi bahwa ini semua adalah ulahnya si ibu, yang tak lain ibunya si Neng Arya. Dan keesokan harinya ketika si ibu mengantarkan putri bungsunya ke sekolah, di sana ia bertemu dengan si polisi di mana si ibu didesak agar menyadari perbuatannya karena kini si polisi sudah tahu dalang dibalik peristiwa akhir-akhir ini.
Namun karena si Papol tidak memiliki barang bukti yang kuat sehingga ia tidak bisa menangkap si ibu, yang akhirnya ia hanya memperingatkan saja. Oke, kemudian salah satu pelaku yang menjadi target terakhir kita panggil saja si Botak. Dalam scene ini terlihat si Botak sedang mengunjungi si Monkey Man yang sedang dirawat. Dan di sini si Monkey Man sempat menyebutkan siapa dalang di balik peristiwa ini, termasuk yang meracuni dirinya. Yang ternyata si ibu sempat mengunjungi si Monkey Man dan mengintimidasinya ketika si polisi dan saudaranya pergi ke rumahnya si Ferdi ketika mendapatkan isu kebakaran kala itu. Namun setelah menyampaikan hal tersebut kepada si Botak, si Monkey Man pun akhirnya meninggal. Kemudian scene film kembali ke si detektif yang sedang mengumpulkan data dan informasi tentang target terakhirnya yang merupakan si Botak. Akan tetapi di sini si Botak menyadarinya bahwa si detektif sedang memata-matai dirinya. Dan di saat si detektif memasuki kantornya, ia pun didatangi oleh si Botak. Dan setelah adu argumen, akhirnya si detektif pun ditembak mati oleh si Botak kampret ngehe tersebut. Kemudian scene film memperlihatkan keluarga Arya yang hendak pergi berlibur sekeluarga untuk menghilangkan penat beban hidup yang cukup berat. Dan keluarga kecil itu pun terlihat harmoni kembali. Dan ketika malam harinya, tepatnya di sebuah villa penginapan mereka, masalah pun kembali datang, di mana kilometer listrik villa tersebut jeglek mati. Dan ketika si ayah hendak membenarkan kilometer tersebut, tiba-tiba ia ditembak oleh si Botak bangsat hingga sekarat. Dan kemudian si Botak kampret itu menghampiri si Arya yang sedang sendirian. Betapa kagetnya si Neng Arya. Namun tak lama kemudian si ibu pun muncul sehingga Arya pun punya kesempatan untuk kabur bersembunyi. Sedangkan si Botak biadab itu berkelahi dengan si ibu yang mengakibatkan si ibu sempat tak sadarkan diri. Namun tak lama kemudian si ibu pun sadar dan bangkit kembali menyusul si Botak yang sedang mengejar putrinya. Namun ketika si ibu sedang mencari Arya di dalam hutan, tiba-tiba ia dipukul dari belakang oleh si Bobby Botak biadab. Dan pada saat itu si ibu pun hampir tak punya harapan untuk selamat oleh todongan senjata si kampret Bobby. Namun tak lama kemudian datang si Papol untuk membantunya. Kemudian si Bobby pun kembali berkelahi dengan lawan yang imbang. Dan pada akhirnya si Botak itu pun terpojokan, yang kemudian si pak polisi itu pun membiarkan si ibu menembak mati si Bobby Botak biadab tersebut. Dan film pun berakhir dengan haru, kisah cinta kasih sayang ibu tiri kepada anak tiri seperti anak kandung sendiri. Oke guys, film kali ini sampai di sini dulu. Monggo mungkin ada yang mau request alur cerita film selanjutnya atau film dokumen yang pantas untuk dibahas lainnya. Udahlah segitu dulu dari saya Maya, dan Sim Kuring pun pamit undur diri. Nuhun wassalam, subrek cuaks.